ilal muallifi hadal kitab al-alimul allamah asy-syekh Muhammad Hashim Asy'ari al-Jombangi syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim rabbighfirli wa liwalidayya. Para tuan guru, orang tua, tokoh masyarakat, para tetangga yang ada di sekitar Masjid Jami At-Taqwa, wabil khusus seluruh jamaah Majelis Taklim Remaja At-Taqwa, kembali di pekan terakhir ini kita hadir mujalasa dengan kajian kitab Adabul Alim karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 67 baris terakhir, baris kedua terakhir. Ujung sih baris ketiga wa fil hadisi. Yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi huffatil jannatu bil makarihi. Wa fil hadisi, dan ada satu riwayat hadis Rasulullah bersabda huffatil jannatu bil makarihi. Surga dikelilingi oleh hal yang dibenci. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci. Di surga kagak demen tuh yang namanya males-malesan. Surga kagak demen sama yang namanya menduakan ilmu. Surga kagak demen sama yang namanya berbagai macam maksiat, kagak demen. Ya, makanya surga tuh di sekelilingnya tuh kagak bisa masuk hal-hal yang dibenci sama syariat, nggak bisa. Nah, ini terkait dengan pembahasan malam Rabu yang lalu bahwa orang kalau udah fokus sama ilmu kudu semangat ya. Dia hanya sekedar mencukupi sesuatu yang menurut dia darurah, kayak makan, minum, tidur, istirahat, kerja secukupnya, yang penting dapat untuk kebutuhan hidup. Kalau misalkan sakit pun hanya sakit yang sekedar mengganggu aktivitas belajar, baru diperbolehkan untuk tidak mengaji. Ya, emang kayak begitu. Makanya hadis sebelumnya dikatakan la yustata'ul ilm bi rahatil jisim. Ilmu itu kagak bisa didapetin dengan berleha-leha gitu. Begitupun dengan surga, nggak bisa. Surga itu jaminannya buat orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi thoriqan ilal jannah. Orang kalau jalan ngelangkah aja buat ngaji, Allah udah gampangin aja langkahnya buat ke surga gitu. Nah, ditegasin lagi wakila sya'ron. Dan ada satu syair mengatakan turiduna idrakal ma'ali rakhisatan wala budda duna syahdi min ibrin nahli. Turiduna idrakal ma'ali rakhisah. Kalian menginginkan derajat yang tinggi dengan harga murah. Kita pengen derajat yang tinggi, pengen dapat makom kekasih Allah, pengen dapat makom Habibullah, pengen dapat makom ulama dengan sesuatu yang murah, yang receh, nggak bisa. Wala buddha bina syahdi min ibrin nahli.
Kalau kita ngedapatnya pengen cara yang murah, wala buddha dunna syahdi min ibrin nahli, hanya bisa mendapatkan sengatan dari lebah. Artinya apa? Nggak bisa sesuatu yang makomnya tinggi itu dibayar dengan murah, nggak bisa. Masuk surga ya dengan usaha, bukan dengan berleha-leha. Kita harus mengorbankan waktu, kita harus mempersiapkan fisik, mental, ilmu, bahkan kadang kita butuh juga yang namanya materi secara keuangan. Ya pergi haji nggak bisa pakai gratis. Oh, sekalipun ada yang bayarin, ya kita butuh sangu di sana, butuh bekal. Zakat, sedekah, itu juga infak, semuanya pakai uang. Bayar kalau mau masuk surga. Artinya nggak bisa dengan hal-hal yang receh, yang murah, yang sepele, nggak bisa. Surga makom yang tinggi, derajat yang tinggi itu harus dengan sesuatu yang bersakit-sakitan, bercapek-capean. Lanjut. Halaman 68. Wa qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu haqqun ala ahlil ilmi bulughu ghayati jahdihi, bulughu ghayati jahdihi fil istiksari min ilmihi. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, nih omongannya Imam Asy-Syafi'i nih. Haqqun ala ahli ilmi. Haknya bagi seorang ahli ilmu. Ahli ilmu bukan berarti seorang guru doang. Penuntut ilmu pun ahli ilmu. Apa sih haknya? Bulughu ghayati jahdihi fil istiksari min ilmihi, berusaha semaksimal mungkin untuk belajar. Bahasa sederhananya, berusaha semaksimal mungkin untuk belajar, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Bahasa gampang itu. Jadi emang udah haknya bagi seorang ahli ilmu tuh kudu nyari ilmu, kudu belajar sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Yang menarik kalau kita tahu tobakoh biografi managib daripada guru-guru kita, terutama salafus soleh, era tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Jarang ada ulama salaf yang punya guru 1-2 orang, jarang. Beliau umumnya berguru tuh 40 orang, 70 orang, bahkan ada yang ratusan orang. Orang dulu tuh kalau berguru, jadi bukan cuma 1 biji 2 biji. Enggak salah kalau kita sekarang punya sanad keilmuan memegang 1 orang, enggak salah. Tapi kalau adatnya salafus soleh itu gurunya banyak. Adatnya salafus soleh. Nanti kita bisa lihat di beberapa kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang rada tebel, itu biasanya ada biografi dari sepengarang kitab. Itu umumnya dijelasin dan disebutin nama-nama guru si pengarang kitab. Banyak tuh biasanya tuh. Ada yang 10, ada yang 12, ada yang 20, guru-gurunya tuh banyak. Nah, ini membuktikan bahwa ahli ilmu itu kudu nyari ilmu sebanyak mungkin, kudu nyari ilmu sesering mungkin. Oh, aneh punya guru pegangan cuma 2, kejar ilmunya.
Jangan sampai udah mah punya guru tibang dua, ngajinya anggot-anggotan. Salah. Pun dengan orang yang berguru kepada puluhan guru, ngajinya jangan mencela-mencele. Ngaji ke Kiai Fulan, ngambil sanad anu, selesai, kagak pernah datang lagi. Ngaji ke Kiai B, ngambil sanad anu, kelar, kagak mau sowan lagi. Datang ke Kiai C, dapat ijazah anu, udah kagak mau ketemu lagi. Bukan begitu, bukan. Datang bener-bener datang, ngaji bener-bener ngaji, istiqomah. Ya, bukan sekadar ngambil sanad, ngambil ijazah, kemudian bayar dengan sekian, kemudian bayar ijazah, menebus ijazah dengan mahar sekian, selesai. Nggak bisa gitu. Itu namanya cuman jual beli amalan. Siapa juga bisa kayak begitu. Saya juga kalau mau jual amalan udah bisa kaya dari sekarang. Kan bukan begitu cara ngajinya. Datengin, istiqomahin. Nah, kalaupun emang gurunya timbang 1-2 biji, pegang erat-erat, jangan dilepas. Jangan dilepas, ikutin, taatin, ya, dengerin, lakuin tuh, begitu. Karena haknya kita itu buat belajar ke kita punya guru. Kemudian dikatakan lagi wasobru ala kulli aridin duna talabihi. Bersabar atas segala ujian ketika belajar. Bersabar atas segala ujian, atas segala cobaan ketika belajar, selama belajar. Ini udah jadi apa namanya? Jadi keharusan bagi si penuntut ilmu dan juga menjadi keharusan bagi seorang pengajar. Ya. Jadi kalau belajar, kalau ngajar, kudu sabar, kudu sabar. Siapapun akan merasakan gimana rasanya dibanding-bandingkan. Siapapun akan merasakan yang namanya bosan, jenuh, akan merasakan gunjingan dari orang lain, fitnahan dari orang lain, diuji oleh pahitnya mulut-mulut yang datangnya dari murid kita sendiri, yang timbulnya dari teman kita sendiri. Nah, disinilah diujinya seorang guru dan murid hubungannya, diuji banget. Tidak ada satupun murid yang berhasil ketika di dalam hatinya ada sedikit keraguan terhadap gurunya, apalagi diungkapkan. Dan sungguh gagal bagi seorang guru yang tidak bisa mengolah hati muridnya. Jadi ini nggak bisa lepas. Dulu ada bahasa apa ya, bahasa gampangnya, guru rohani apa ya, guru spiritual. Dulu ada bahasa. Jadi sempat ada sekat antara guru jasadiah dengan guru ruhaniyah, guru syariat dengan guru spiritual. Hakikatnya yang namanya guru kudu sepaket. Gimana caranya seorang guru bisa mengajarkan tata cara sholat yang benar sambil menata hatinya dengan baik. Jangan ada sekat. Lu kalau mau ngaji fikih ke Ustadz Anu, jago baca Fathul Mu'innya, Fathul Wahabnya keren. Oh, kalau apalagi timbang Fathul Qorib mah udah di luar kepala. Tapi lu kalau misalkan pengen hikmah, lu datang dah ke Kiai Anu, nggak bisa kayak begitu. Guru mah sepaket. Yang hikmah kudu bisa menuntun syariat, yang syariat bisa mengantarkan pada makrifat, itu guru namanya. Ya, jangan ada pengkotak-kotakan, nggak boleh. Nah, kita kudu sabar. Di zaman ini banyak timbul fitnah, banyak timbul ujian yang terjadi justru di lingkungan majelis kita sendiri. Sesama murid gontok-gontokan,
gurunya udah angot-angotan ngajar ke muridnya, muridnya udah kagak ada rasa hormat terhadap gurunya. Waliyadzubillah. Nah, itu hati-hati. Ujian terbesar itu. Jangan pernah kecewa bagi seorang guru ketika kehilangan satu muridnya. Oh, dia udah nggak ngaji lagi di kita. Jangan kecewa. Doain. Mudah-mudahan bisa lebih baik ketika beliau masuk ke majelis yang lain. Gitu. Jangan. Ya. Apalagi kalau kita bicara lebih luas, pondok pesantren, saingan. Jangan marah kalau misalkan ada santrinya pindah ke tempat anu, ada yang dari santrinya keluar gara-gara anu, jangan. Itu udah ujian. Maka kuncinya wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Punya niat yang ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala fi idraki ilmihi, dalam menuntut ilmu nason, baik ilmu nas Quran hadis ya, ilmu nas, wastimbaton, dan ilmu istimbat, ilmu hukum fikih. Kudu punya niat yang ikhlas lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu nason, baik ilmu nas yaitu Quran hadis, wastimbaton, dan ilmu hukum yaitu fikih. Ikhlas. Makanya dalam Sahih Bukhari, terus apalagi hadis arba'in, yang pertama tuh babnya innamal a'malu binniyat, emang kudu niatnya dulu yang benar. Ikhlas, udah nggak usah ngarepin apa-apa kalau ngaji mah. Warogobati, warogobatu ilallahi ta'ala fil auni alaihi. Warogobah ilallah, dan cinta kepada Allah, fil auni alaihi, dalam membantu, dalam menolong. Menuntut ilmu nih ya, tanamkan cinta ke Allah. Ya Allah, mahabbah. Kayak Robiatul Adawiyah itu makom tertinggi menurut beliau, ya udah mahabbah ya. Kalau sekadar makrifah belum tentu cinta, katanya. Saya kenal sama Zaid, belum tentu saya cinta. Tapi kalau saya udah cinta sama Zaid, saya udah pasti kenal Zaid, kenal luarnya, kenal dalamnya, kenal kebiasaannya, udah cinta sifatnya, cinta wataknya, cinta perilakunya, tuh begitu. Kata Sayyidah Robiatul Adawiyah, makom tertinggi bagiku adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Karena dia udah cinta sama Allah, berarti dia udah kenal banget Allah. Umumnya kalau kita pakainya madhab Imam Ghazali, ma'rifah, udah makom tertinggi. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi ta'ala. Ahris, bersungguh-sungguhlah engkau, ala ma yanfa'uka, dalam menggapai yang bermanfaat bagimu, wasta'in billahi ta'ala, dan mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita, kudu sungguh-sungguh ngejarnya. Ngaji, belajar, mutolaah, apapun itu kudu sungguh-sungguh. Saya punya guru, Kang Asep pernah bilang gini, ada hadis, ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Kata Akang ini maknanya buat sungguh-sungguh. Ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Silahkan kerja untuk kehidupan duniawi seakan-akan kau hidup selamanya. Artinya apa? Sungguh-sungguh kalau kerja, totalitas, ya, semaksimal mungkin. Jangan setengah-setengah.
Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Artinya kalau ibadah maksimal juga, totalitas. Kalau sholat anggap ini sholat yang terakhir, sehingga bayangan kita di hadapan ini antara surga neraka, udah gitu aja, totalitas. Itu sholat udah nggak mikirin ya kunci motor gue di mana ya, HP di mana ya, kemarin pintu tadi udah ditutup belum ya, perasaan tadi naruh dompet di depan, udah nggak ngawur tuh, nggak ada pikiran, karena sungguh-sungguh. Begitupun kerja, udah maksimal aja totalitas. Waktunya kerja aja, nggak usah pikirin yang lain. Nah itulah totalitas. Bahkan di dalam belajar pun begitu, ahris alamayan fauka, sungguh-sungguh untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Apa ya bagi kita belajar manfaat sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Ya, yang namanya setengah matang kagak enak dah. Enak, kudu benar-benar matang. Nah, dalam menggapai itu kata Rasulullah, kuncinya wasta'in billahi ta'ala, dan bermohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Gantungkan, minta pertolongan kepada Allah. Dan kalau udah mintanya ke Allah, mustahil kagak dikabulin, mustahil. Ya, kita nelpon berkali-kali masa iya nggak diangkat, orang juga kesel, pegel. Sekalipun benar-benar di reject, nggak pernah diangkat, kalau ketemu dia pasti nanya, lu ngapain sih nelponin gue mulu tuh. Nah Allah kalau sering banget kita mintain doa, masa iya kagak dijawab sama Allah? Mustahil kalau nggak dijawab sama Allah, ya itu udah pasti. Makanya totalitas dalam menggapai segala sesuatu, dan jangan lupa menggantungkan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Biar kagak gila, kagak stres. Kita bicara fakta, orang Jepang kurang totalitas apa sih dalam bekerja? Jepang, dia jangankan telat 1 menit, hitungan detik aja kalau telat stresnya luar biasa. Jepang, orang main cepet-cepetan. Orang Jepang jalannya nggak ada yang kelemak-kelemek kayak kita, kerjanya nggak ada yang kelemar kayak orang-orang kita, fokus. Jepang. Tapi karena nggak punya Tuhan, maka yang namanya tingkat bunuh diri itu tertinggi di dunia. Jepang totalitasnya luar biasa dalam bekerja, tapi hatinya kosong dari tauhid, yaitu stres, bunuh diri. Nggak nyampe target, bunuh diri. Nggak bisa memenuhi keinginan customer, bunuh diri. Pusing amat tuntutan atasan, bunuh diri. Jepang totalitasnya luar biasa. Orang Betawi kebalikannya, kerja semua maunya gampang, rezeki mah udah diatur sama Allah. Betawi gampang, ngopi aja dulu, santai sebatang dulu, urusan itu mah gampang. Keyakinannya kuat, totalitasnya kagak ada. Betawi kebalikannya orang Jepang, kagak punya duit, ntar juga si Anu bayar utang, padahal belum tentu, tapi yakin, punya keyakinan, punya duit lo sekarang kagak tuh bisa beli rokok, rezeki mah ada aja tuh Betawi. Tapi totalitas kerjanya kagak ada, keyakinannya kuat. Maka harus disandingkan antara ahris alama yanfa'uka dengan wasta'in billahi ta'ala. Kuncinya itu. Wattasi'u asyara, dikit lagi, satu paragraf. Yang ke-19 nih, yang kudu dimiliki sama seorang guru. Alla yastankifa anistifadati. Alla yastankifa, tidak membeda-bedakan, anistifadati, dalam mengambil pelajaran, dalam mengambil faidah. Ma la ya'lamuhu, tentang sesuatu yang belum diketahuinya atau yang tidak diketahuinya. Guru jangan membeda-bedakan dalam mengambil pelajaran tentang sesuatu yang belum diketahuinya. Mimman huwa dunahu, baik dari orang yang lebih rendah darinya. Ini pakai man ya.
harusnya munsiban. Ikutin aja. La'ala shawab mansiban, baik dari segi jabatan lebih rendah nih dari si guru tersebut, baik dari segi jabatan, au nasaban atau keturunan, au sannan atau dari segi usia. Guru kalau emang nggak tahu sesuatu, jangan pernah malu untuk belajar kepada orang yang lebih rendah darinya, baik dari segi jabatan, dari segi nasab ataupun dari segi usia. Jangan malu. Oh, punya murid umurnya 12 tahun. Tapi kalau dia paham tentang kimia, belajar. Punya murid umurnya 20 tahun, saya 32 tahun. Tapi itu murid ahli dalam bidang waris, ada sesuatu yang tidak saya pahami, kudunya belajar. Jangan malu. Nah, atau secara nasab, ada anak tukang becak, keilmuannya luar biasa, faqih, hal-hal kontemporer bisa dikuasai sama dia, belajar sama dia. Jangan beda-bedain, jangan gengsi. Ini yang berat nih, ya. Jangan malu-malu. Terakhir, saya ngelihat beberapa waktu yang lalu ada bahsul masail se-Jawa Madura tentang food vlogger, orang yang biasa nge-review makanan. Ternyata itu aja bisa diperdebatkan loh, jadi bahsul masail. Karena food vlogger itu ada hal-hal yang syubhat sifatnya. Kemarin yang sempet debat panas tuh antara santri Lirboyo sama Sidogiri. Satu, bisa jadi orang yang mereview makanan itu, food vlogger tersebut, nggak jujur sama makanannya. Dua, kemungkinannya sangat besar untuk menjadikan makanan tersebut mubadzir. Kan kalau food vlogger gitu ya, makanan banyak nih dan porsinya banyak-banyak, jenisnya macam-macam, yang dicobain sesuap. Ada potensi mubadzir yang sangat besar. Yang ketiga, kalau si food vlogger itu emang udah terkenal viral, biasanya dikasih secara gratis. Tapi ada syarat, saya yang punya toko makanan, Hadi ini food vlogger, kata saya gini, saya kasih gratis tapi kasih review yang bagus ya. Berarti ada ketidakjujuran dari Hadi. Padahal gak enak, kurang garam, kurang pedas. Itu bisa jadi bahsul masail. Menariknya di diskusi itu, santrinya santri sanawi, bukan santri Mahat Ali. Oh, kalau Mahat Ali mah yang pakai packingnya udah begini nih, Mahat Ali pakai packingnya udah begini, cuman pakai kemeja, sarungnya juga di bawah mata kaki, kalau duduk udah tinggal begini. Ini nontonin doang Mahat Alinya. Santri sanawi yang luar biasa, para masyayikh pentahkik itu ngambil istifadah, ngambil pelajaran dari santri Sidogiri sama Lirboyo. Nggak malu-malu tuh. Kata pentahkiknya, oh iya itu benar tuh, catat sama beliau. Oh dalilnya masuk akal, catat sama beliau. Oh kiasannya benar nih, catat. Secara usul fikih, kaedahnya masuk nih, catat. Saya belajar dari situ tuh. Jadi bukan berarti orang yang menjadi dewan juri itu udah menguasai bidang keilmuan ini, belum tentu. Ambil. Kita nggak tahu tuh santri yang lagi debat anak siapa, profesinya apa, umurnya berapa. Kesampingin yang kayak gitu. Selama dari mulutnya keluar hikmah, keluar ilmu, ambil istifadah dari beliau. Ambil. Jadi yang alim di situ bukan cuman santrinya yang lagi debat, tapi mudabirnya, pembimbingnya. Cat. Sekelas pembimbing, kan di atasnya Mata Ali udah. Kalau Mata Ali mah masih ngaji, di atasnya. Udah cuma jadi pengurus pondok doang, masih nyatet. Itu saya ngeliat di TikTok tuh ada. Luar biasa. Tuh, yang kayak begitu disebut guru. Tidak membeda-bedakan dalam mengambil istifadah, mengambil pelajaran tentang sesuatu yang belum ia pahami kepada orang yang lebih rendah darinya, baik dari segi jabatan, dari segi nasab, ataupun dari segi usia.
bal yakunu harisun alal faidati haitsu kanat fa innal hikmata dhalatul mu'mini. Bal yakunu harisun alal faidati, tetapi seorang guru harus menerima faidah, menerima pelajaran haitsu kanat, dari manapun ia temukan. Fa innal hikmata, karena yang namanya ilmu, dolatul mukmini, adalah harta temuan seorang mukmin. Yaltaqituha haitsu wajadaha, harus mengambilnya, harus menemukannya dimanapun ia mendapatkannya, harus memungutnya dimanapun ia menemukannya. Yang namanya ilmu mah hartanya orang mukmin. Di mana dia nemu, di situ dia kudu ngambil. Maka ditutup dengan qala Sa'id bin Jabirin, berkata Imam Sa'id bin Jabir radhiyallahu an, la yazalur rajulu aliman mata'allamul ilmi, ta'allumul ilmi, fa idza tarakat ta'alluma wa zanna annahu qad istagna waqtafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yakun. La yazalur rajulu aliman, seorang pria sejati yang alim, ma ta'allumul ilm, tetap mempelajari ilmu. Fa idza tarakat ta'alluma, kalau dia udah kagak mau ngaji, wa zanna annahu qad istagna, dan menyangka dirinya udah pinter, waqtafa bima indahu, dan merasa ilmunya sudah cukup, fahuwa ajhalu ma yakun, maka orang itu adalah sebodoh-bodohnya manusia. Lelaki sejati tetap ngaji, tetap belajar, tetap menuntut ilmu, itu lelaki sejati. Kalau ada orang udah ninggalin pengajian, ada orang udah ngerasa dirinya pinter, ada orang udah ngerasa ilmunya cukup, maka itu adalah sebodoh-bodohnya orang. Nih, lihat dah, guru-guru, para masyayikh tetap ngaji, tetap ngaji. Siapa yang udah pensiun ngaji? Nggak ada, nggak ada. Tetap ngaji di tengah kesibukannya. Dia pasti pada punya pegangan, nggak mungkin enggak. Sesinga-singanya podium, sebanyak-banyaknya dia ngajar majlis, sesibuk-sibuknya dia, sepadat-padat waktunya buat ngajar, pasti ada satu guru yang beliau pegang, nggak pernah berhenti ngajar. Kita punya guru Kiai Fasani, itu tiap Rabu sore masih ngaji falak ke orang yang lebih muda, orang yang mungkin nggak terlalu banyak dikenal sama masyarakat, tapi tetap ngambil istifadah. Kiai Fasani tetap meluangkan waktunya buat ngaji. Kita punya ustadz muda, Ustadz Nawa, Ustadz Rizki, Ustadz Dika, di tengah kesibukannya tetap ngaji. Tidak ada satupun jadwal Mu'alim Bunyamin yang dilewati sama Ustadz Rizki. Tidak ada satupun jadwal yang dilewati oleh Ustadz Nawa buat istifadah kepada Ustadz Lutfi. Ustadz Lutfi ngambil istifadah kepada Habib Alwi. Enggak berhenti. Tidak ada satupun waktu yang dilewati oleh Ustadz Dika untuk tabarukan kepada Kiai Helmi, untuk khidmah kepada mertuanya sendiri. Padahal jam terbangnya udah luar biasa. Siapa yang enggak kenal Kiai Fasani? Minimal di wilayah kita lah. Siapa yang nggak tahu Kiai Muda Ahmad Miftahul Rizki? Siapa sih di lingkungan Hadroh Jakarta yang nggak kenal Burdatul Mustafa? Tetap ngambil istifadah kepada Ustadz Lutfi. Sekelas Ustadz Dika yang mondok dari Sanawi sampai kuliahnya di Ahgob, sampai S2-nya di UIN Bandung, masih tabarukan sama dia punya kiai, sama dia punya guru. Gak pernah putus. Tuh orang hebat.
Tapi kalau dia udah ngerasa pinter, ngerasa ilmunya cukup, meskipun di dalam kepalanya 30 juz Al-Quran, di dalam kepalanya ratusan ribu hadis, menguasai 4 madhab, menguasai puluhan metodologi usul fikih, seketika itu pula dia menjadi orang yang paling bodoh. Kadang ngerasa udah paling pintar, bodoh. Nggak boleh kayak gitu. Justru semakin berilmu, justru harusnya semakin haus untuk belajar. Cakep. Ya. Nah, mudah-mudahan harapan kita bisa meniru kita punya langkah guru. Mudah-mudahan kita bisa meniru kita punya kebiasaan guru. Kita bisa meniru apa yang udah menjadi dawaman bagi guru-guru kita. Kita bisa mempraktekkan, bisa menirukan, bisa berada di jejak langkahnya apa yang udah menjadi adat seorang guru. Ya, mudah-mudahan itu harapan kita semua. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihi marji'un.